Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triza Ramalia, NPM A1C020028, kelas 4B, Pendidikan Matematika. Pada pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan mengenai persamaan linier dua variabel. Ada yang tahu belum apa itu persamaan linier dua variabel? Jadi, persamaan linier dua variabel adalah sebuah sistem atau kesatuan dari beberapa persamaan linier dua variabel yang sejenis. Sebelum mempelajari sistem persamaan linier dua variabel, kita harus mempelajari terlebih dahulu mengenai hal-hal yang berhubungan dengan sistem persamaan linier dua variabel. Persamaan linier dua variabel adalah sebuah bentuk relasi sama dengan pada bentuk aljabar yang memiliki dua variabel dan keduanya berpangkat 1. Dikatakan persamaan linier karena pada bentuk persamaan ini, jika digambarkan dalam bentuk grafik, maka akan terbentuk sebuah grafik garis. Pak Guru akan membagikan sekantong permen kepada siswanya. Bila tiap siswa mendapat 2 permen, maka akan tersisa 4 permen. Tetapi, bila tiap siswa mendapat 3 permen, maka akan ada 2 siswa yang tidak mendapatkan permen sama sekali, dan 1 siswa lainnya hanya mendapat permen. Jika banyak permen adalah P dan banyak siswa adalah S, maka tentukan sistem persamaan linier dari permasalahan di atas.
banyaknya permen itu sama dengan P, dan banyaknya siswa itu sama dengan S. Jadi, bila tiap siswa mendapat 2 permen, maka akan tersisa 4 permen. Kita tuliskan P sama dengan 2S ditambah 4. Bila tiap siswa mendapat 3 permen, maka akan ada 2 siswa yang tidak mendapat permen sama sekali, dan 1 siswa lainnya hanya mendapat 2 permen. Jadi, jumlah permennya sama dengan 3 kali dari jumlah siswa. Namun, dikurangi dengan 6, karena 2 siswa tadi harusnya mendapat total 6 permen, lalu dikurangi lagi dengan 1. 1 siswa lainnya kekurangan 1 permen, maka ditulis P sama dengan 3S dikurang 6 dikurang 1 sama dengan 3S dikurang 7. Jadi, sistem persamaan linier dari permasalahan di atas adalah P sama dengan 2S ditambah 4, P sama dengan 3S dikurang 7. Di sini terdapat 2 buah tabel. Tabel yang pertama, daftar belanjaan di minimarket alun-alun Kota Bintuhan. Dan tabel yang kedua, daftar belanjaan di minimarket alun-alun Kota Bintuhan. Buku tulis Sinar Dunia, yaitu berjumlah 2, pensil 2B berjumlah 3, harga jualnya yaitu 80.000, dan dia membayarnya seharga 100.000, maka kembaliannya 20.000. Tabel satunya lagi, dia membeli buku tulis Sinar Dunia sebanyak 1 buah, pensil 2B 1 buah, harga jualnya 35.000, ia membayar sebesar 50.000 dan kembalian 15.000. Pada tabel A dan B masing-masing menunjukkan harga belanjaan Wela dan Nabila di minimarket alun-alun Kota Bintuhan. Jika pada hari yang sama, Ajen memiliki uang sebesar 165.000 dan ingin membeli buku tulis Sinar Dunia dan pensil 2B dengan kuantitas terbanyak, maka barang yang dapat dibeli olehnya adalah misalkan X, Y berturut-turut menyatakan harga 1 buku tulis Sinar Dunia dan 1 pensil 2B, sehingga terbentuk sistem persamaannya sebagai berikut. 2X ditambah 3Y sama dengan 80.000 itu persamaan pertama. X ditambah Y sama dengan 35.000 itu persamaan kedua. Eliminasi X dari persamaan 1 dan 2. 2X ditambah 3Y sama dengan 80.000. X tambah Y sama dengan 35.000. Ini kita kalikan dengan 1 dan X tambah Y sama dengan 35.000 kita dikalikan 2. Hasilnya 2X tambah 3Y sama dengan 80.000 dan 2X tambah 2Y sama dengan 70.000. Kita eliminasi 80.000 dikurang 70.000 10.000, 2X dikurang 2X itu habis, 3Y dikurang 2Y yaitu Y. Selanjutnya kita substitusikan Y sama dengan 10.000 pada salah satu persamaan, misalkan pada persamaan kedua, yaitu X ditambah Y sama dengan 35.000. Jadi Y-nya kita masukkan dengan 10.000. Sehingga X ditambah 10.000 sama dengan 35.000, X sama dengan 25.000. Berarti harga 1 buku Sinar Dunia dan 1 pensil 2B berturut-turut adalah 25.000 dan 10.000. Jadi kemungkinan barang yang dapat dibeli Ajen adalah 4X ditambah 6Y sama dengan 4 dikali 25.000 ditambah 6 dikali 10.000 yaitu 160.000.
Semua siswa di suatu kelas pada sekolah ABC akan menggunakan komputer. Jika setiap komputer digunakan oleh 2 siswa, maka akan ada 3 siswa yang tidak menggunakan komputer. Sedangkan jika setiap komputer digunakan oleh 3 siswa, maka akan ada 4 komputer yang tidak digunakan. Banyak komputer yang dimiliki sekolah itu adalah berapa unit? Kita misalkan X sama dengan banyak siswa, Y sama dengan banyak komputer. Berdasarkan kalimat kedua soal, kita dapat membentuk model matematika berupa SPLDP-nya yaitu X sama dengan 2Y ditambah 3 itu persamaan pertama, dan X sama dengan 3, Y min 4 sama dengan 3Y min 12 itu persamaan kedua. Kita substitusikan nilai X dari salah satu persamaan ke persamaan yang lain sehingga diperoleh 2Y ditambah 3 sama dengan 3Y dikurang 12. 3Y dikurang 2Y sama dengan 12 ditambah 3Y sama dengan 15. Jadi, banyak komputer di sekolah ABC adalah 15 unit. Selanjutnya, kita akan membahas kuis pertama, yaitu pada pertandingan sepak bola antara klub PSMS Medan dengan klub Semen Padang akan diselenggarakan di Stadion Teladan. Tiket khusus VIP telah terjual sebanyak 450 tiket. Panitia menetapkan harga tiket untuk pelajar adalah Rp20.000 dan harga tiket untuk orang dewasa adalah Rp45.000. Total pendapatan yang diterima panitia dari penjualan tiket tersebut adalah sebesar Rp15.950.000. Berapakah masing-masing jumlah tiket yang terjual untuk pelajar dan orang dewasa? Pembahasannya, diketahui tiket pelajar ditambah tiket orang dewasa sama dengan 450. 20.000 tiket pelajar dan 45.000 tiket dewasa sama dengan 15.950.000. Yang ditanyakan adalah jumlah tiket yang terjual. Misalkan tiket pelajar itu kita misalkan dengan P dan tiket orang dewasa kita misalkan dengan D. Maka persamaannya P ditambah D sama dengan 450. P sama dengan 450 dikurang D. Itu persamaan pertamanya. Jadi 20.000 P ditambah 45.000 D sama dengan 15.950.000. Semua ruasnya ini kita bagi dengan 1000. Jadi hasilnya 20P ditambah 5D sama dengan 15.950. Selanjutnya kita substitusikan antara persamaan pertama dan kedua. Didapat 20P ditambah 45D sama dengan 15.950. 20P-nya tadi bernilai 450 dikurang D ditambah 45D sama dengan
15.950. 9.000 dikurang 20D ditambah 45D sama dengan 15.950. 25D sama dengan 15.950 dikurang 9.000. 25D hasilnya 6.950. D sama dengan 278. Selanjutnya kita substitusikan nilai D ke persamaan pertama. P sama dengan 450 dikurang D. P sama dengan 450, nilai D tadi 278. Jadi P-nya 172. Jadi jumlah masing-masing tiket yang telah terjual adalah 172 tiket untuk pelajar dan 278 tiket untuk orang dewasa. Masyarakat sudah dimudahkan dengan tersedianya berbagai layanan angkutan seperti KRL atau kereta rel listrik, MRT atau moda raya terpadu Jakarta, maupun transportasi online. Biaya yang ditarifkan menyesuaikan dengan jarak yang ditempuh pengguna layanan. Melalui mesin pencarian Maps, seseorang dapat melihat berbagai pilihan untuk menuju suatu tempat, seperti pada tabel di bawah ini. KRL dari tujuan stasiun perhentian KRL Rawabuntu ke Tanah Abang, tempat yang ditampilkan. Rawabuntu, Tanah Abang yaitu 21 km, stasiunnya Rawabuntu, Jurang Manggu, Kebayoran, Tanah Abang. Waktunya Rawabuntu jam 11:39, Jurang Manggu jam 11:45, Kebayoran jam 12 tepat, Tanah Abang jam 12:12. Tujuan Tanah Abang ke Sudirman sejauh 2,8 km. Stasiun Tanah Abang jam 12:21, Stasiun Karet jam 12:25, dan Stasiun Sudirman jam 12:28. Tarif KRL untuk 1-25 km pertama adalah 3.000 dan ditambah 1.000 tiap 10 km berikutnya. Selanjutnya, MRT dari 11 stasiun perhentian, yaitu Stasiun Sudirman, waktunya jam 12:32, Bendungan Hilir jam 12:36, Stasiun Senayan jam 12:40, Stasiun Blok M jam 12:45, Stasiun Haji Nawai jam 12:50, Stasiun Fatmawati jam 12:55. Berikut adalah untuk ojek online. Tanah Abang ke Fatmawati yaitu 15 km, Kebayoran ke Fatmawati yaitu 13 km, Rawabuntu ke Fatmawati yaitu 22 km. Tarif online adalah 2.000 per kilometer dengan waktu tempuh rata-rata untuk 1 km adalah 3 menit. Dalam perjalanan, Adi ingin menggunakan ojek online sebagai salah satu moda transportasi yang ia gunakan. Pilihan perjalanan mana yang akan diambil Adi dengan biaya yang lebih sedikit jika Adi berangkat dari Rawabuntu ke Fatmawati? Jawabannya ini bisa lebih dari satu. Coba kita pilih nomor 1. Pilih nomor 2, itu salah. Pilih nomor 3, itu salah. Pilih nomor 4, itu benar. Solusinya, pilihan 1 dan 4 karena perjalanan dari Rawabuntu ke Kebayoran itu Rp3.000. Ojek online dari Kebayoran ke Fatmawati yaitu 13
dikali 2.000 sama dengan 26.000 ditambah 3.000 sama dengan 29.000. Kuis nomor 3. Sukardi membeli kue untuk merayakan acara ulang tahun pacarnya. Kue yang dibeli ada 2 jenis, yaitu kue nastar dan kue keju. Harga 1 kaleng kue nastar sama dengan 2 kali harga 1 kaleng keju. Jika harga 3 kaleng kue nastar dan 2 kaleng kue keju adalah 480.000, maka uang yang harus dibayar Sukardi apabila ia memutuskan untuk membeli 2 kaleng kue nastar dan 3 kaleng kue keju adalah pembahasannya. Misalkan X sama dengan harga 1 kaleng kue nastar dan Y sama dengan harga 1 kaleng kue keju. Dengan demikian diperoleh SPLDP-nya X sama dengan 2Y, 3X tambah 2Y sama dengan 480.000, substitusi 2Y sama dengan X pada persamaan kedua, sehingga 3X ditambah X sama dengan 480.000, jadi 3X ditambah X itu 4X sama dengan 480.000, X sama dengan 120.000. Ini berarti Y sama dengan 1/2 120.000 sama dengan 60.000. Harga 2 kaleng kue nastar dan 3 kaleng kue keju adalah 2X ditambah 3Y sama dengan 2, X tadi 120.000 dan ditambah 3 dikali Y itu tadi 60.000, maka hasilnya 240.000 ditambah 180.000 sama dengan 420.000. Jadi uang yang harus dibayar Sukardi adalah 420.000. Ada yang tahu belum sih apa itu model dan sistem persamaan linier 2 variabel? Model dan sistem persamaan linier 2 variabel, yaitu metode pertama ada metode eliminasi. Pada metode eliminasi ini, untuk menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier 2 variabel. Caranya ialah dengan cara menghilangkan atau mengeliminasi salah satu variabel dari sistem persamaan tersebut. Apabila variabelnya X dan Y, untuk menentukan variabel X, kita harus mengeliminasi variabel Y terlebih dahulu. Atau sebaliknya, coba perhatikan bahwa apabila koefisien dari salah satu variabel sama, maka kita dapat mengeliminasi atau menghilangkan salah satu variabel tersebut. Yang kedua ada metode substitusi. Metode substitusi adalah suatu metode untuk menyelesaikan sebuah sistem persamaan linier 2 variabel dengan metode substitusi. Terlebih dahulu kita nyatakan variabel yang satu ke dalam variabel yang lain dari suatu persamaan. Selanjutnya menyubstitusikan atau mengganti variabel itu dalam persamaan yang lainnya. Yang ketiga ada metode gabungan.
gabungan. Metode gabungan adalah suatu penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Dengan metode gabungan, kita menggabungkan metode eliminasi dan substitusi. Pada latihan 2 nomor 1, suatu sekolah memiliki gedung asrama yang terdiri dari beberapa kamar. Jika setiap kamar diisi oleh 2 siswa, maka akan ada 12 siswa yang tidak menempati kamar. Jika setiap kamar diisi oleh 3 siswa, maka akan ada 2 kamar yang kosong. Berapa banyak kamar yang tersedia di asrama sekolah itu? Pembahasannya, misalkan S, K masing-masing mewakili banyak siswa dan banyaknya kamar yang ada di asrama. S itu siswa, K itu adalah kamar. Berdasarkan informasi yang diberikan, diperoleh SPLDP berikut. S sama dengan 2K ditambah 12 itu persamaan pertama. S sama dengan K kali S sama dengan 3 dikali K min 2 sama dengan 3K min 6 itu persamaan kedua. Selanjutnya, kita substitusikan nilai S dari salah satu persamaan ke persamaan yang lain sehingga diperoleh 2K ditambah 12 sama dengan 3K dikurang 6. Jadi, 3K dikurang 2K sama dengan 6 ditambah 12. K sama dengan 18. Jadi ada 18 kamar di asrama sekolah tersebut. Latihan 2 nomor 2. Sebuah sekolah mempunyai beberapa ruang kelas. Jika jumlah kursi dalam setiap kelas adalah 36 buah, maka akan tersisa 96 kursi. Namun, jika jumlah kursi di setiap kelas ditambah sebanyak 6 buah, maka akan kekurangan 48 kursi. Berapa jumlah ruang kelas dalam sekolah tersebut? Pembahasannya, misalkan X dan Y adalah masing-masing mewakili banyak kursi dan banyaknya ruang kelas. Dari informasi yang diberikan, kita dapat membuat model matematika berupa SPLDP berikut ini. X sama dengan 36Y ditambah 96 itu persamaan pertama. X sama dengan 42Y dikurang 48 itu adalah persamaan kedua. Kurangi kedua persamaan tersebut dan diperoleh 6Y dikurang 144 sama dengan 0. 6Y sama dengan 144, Y sama dengan 144 dibagi 6, jadi hasilnya adalah 24. Banyak ruang kelas di sekolah tersebut, ada 24 ruang kelas. Pada latihan 2 nomor 3, terdapat sebuah tabung kosong dengan berat 50 gram. Material X dengan banyaknya campuran logam A dan logam B berbanding 1:2 dimasukkan ke dalam tabung sehingga beratnya menjadi 70 gram. Jika material Y yang mengandung campuran logam A dan logam B dengan perbandingan 2:1 dimasukkan ke dalam tabung, maka beratnya menjadi 75 gram. Berapakah berat total tabung jika material Z yang memuat kandungan logam A dan logam B dengan perbandingan 1:1 dimasukkan?
Pembahasannya, diketahui berat tabung sebesar 50 gram. Misalkan A, B berturut-turut adalah berat logam A dan berat logam B. Pada kondisi pertama, kita masukkan material X sehingga berat tabung menjadi 70 gram. Artinya, berat material X sama dengan 70 dikurang 50 sama dengan 20 gram. Karena material X terdiri dari campuran logam A dan logam B dengan perbandingan 1:2, maka diperoleh persamaan 2A ditambah B sama dengan 20. Itu adalah persamaan pertama. Pada kondisi kedua, kita masukkan material Y sehingga berat tabung menjadi 75 gram. Artinya, berat material Y sama dengan 75 dikurang 50 sama dengan 25 gram. Karena material Y terdiri dari campuran logam A dan logam B dengan perbandingan 2:1, maka diperoleh persamaannya A ditambah 2B sama dengan 25. Itu adalah persamaan kedua. Dari persamaan pertama dan kedua, kita eliminasi pada variabel B. 2A ditambah B sama dengan 20. Itu kita kalikan dengan 1, hasilnya 4A ditambah 2B sama dengan 40. Selanjutnya, A ditambah 2B sama dengan 25, kita kalikan dengan 2, hasilnya adalah 2A ditambah dengan 2B sama dengan 50. Jadi, hasilnya adalah 3A sama dengan 15, A sama dengan 5. Lanjutannya, kita substitusikan nilai A sama dengan 5 yang didapat pada persamaan 1. 2A ditambah B sama dengan 20. 2A tadi adalah 5, jadi 2 dikali 5 ditambah B sama dengan 20. B sama dengan 10. Jadi berat logam A dan logam B berturut-turut adalah 5 gram dan 10 gram. Berat material Z yang mengandung logam A dan logam B dengan perbandingan 1:1 adalah 5 ditambah 10 sama dengan 15 gram. Sehingga berat tabung menjadi 50 ditambah 15 sama dengan 65 gram. Pada kuis kedua, nomor 1, Pak Dede bekerja selama 6 hari dengan 4 hari diantaranya lembur, dan ia mendapatkan upah sebesar 74.000. Pak Asep bekerja selama 5 hari dengan 2 hari diantaranya lembur, dan ia mendapatkan upah sebesar 55.000. Pak Dian bekerja 4 hari dan seluruhnya lembur. Mereka bertiga mendapat sistem upah yang sama. Upah yang diperoleh Pak Dian adalah, kita coba klik yang A, salah, yang B, salah, yang C, itu benar. Selanjutnya kita lihat solusinya. Pembahasannya, misalkan LN berturut-turut menyatakan upah saat hari lembur dan upah saat hari normal. Pak Dede bekerja selama 6 hari dengan 4 hari diantaranya lembur, yaitu 2 hari sisanya normal, dan ia mendapatkan upah sebesar Rp74.000. Secara matematis ditulis 4L ditambah 2N sama dengan 74.000. Pak Asep bekerja selama 5 hari dengan 2 hari diantaranya lembur, 3 hari sisanya normal, dan ia mendapat upah sebesar Rp55.000. Secara matematis ditulis 2L ditambah 3N sama dengan 55.000. Dengan demikian diperoleh SPLDP-nya
4L ditambah 2N sama dengan 74.000 itu untuk persamaan pertama. 2L ditambah 3N sama dengan 55.000 itu untuk persamaan kedua. Jadi persamaan pertama dapat kita sederhanakan menjadi 2L ditambah N sama dengan 37.000. Lanjutannya, akan kita cari nilai dari L dengan mengeliminasi N. 2L ditambah N sama dengan 37.000. Itu kita kalikan dengan 3, hasilnya 6L ditambah 3N sama dengan 11. Dan 2L ditambah 36 sama dengan 55.000, kita kalikan dengan 1, hasilnya 2L ditambah 2N sama dengan 55.000. Jadi hasilnya adalah 4L sama dengan 56.000 sama dengan L sama dengan 14.000. Jadi upah untuk satu hari lembur adalah 14.000. Diketahui bahwa Pak Dian bekerja selama 4 hari dan seluruhnya lembur. Upah yang diterimanya adalah 4L, yaitu 4 dikali 14.000 sebesar Rp56.000. Suatu larutan mempunyai kadar asam 25% dan larutan lainnya mengandung 65% asam. Berapa liter larutan masing-masing yang dibutuhkan agar diperoleh 8 liter larutan baru dengan kadar asam 40%? Kita klik yang A. Itu benar. Kita di solusinya. Pembahasannya, misalkan larutan pertama dibutuhkan sebanyak A liter dan larutan kedua dibutuhkan sebanyak B liter. Jumlah larutan secara keseluruhan ada 8 liter. Secara matematis ditulis A ditambah B sama dengan 8. Larutan pertama mempunyai kadar asam 25% dan larutan kedua mengandung 65% asam. Campuran keduanya menghasilkan 8 liter larutan baru dengan kadar asam 40%. Secara matematis ditulis 25% A ditambah 65% B sama dengan 40% dikali 8. Kita sederhanakan menjadi 5A ditambah 13B sama dengan 64. Dengan demikian kita peroleh persamaannya, yaitu A ditambah B sama dengan 8 itu untuk persamaan pertama. 5A ditambah 13B sama dengan 64 itu adalah persamaan kedua. Lanjutannya, persamaan pertama ekuivalen dengan A sama dengan 8 dikurang B. Kita substitusi A sama dengan 8 dikurang B pada persamaan kedua. 8A ditambah 13B sama dengan 64. Jadi 5A itu tadi 8 dikurang B ditambah 13B sama dengan 64. Hasilnya 40 dikurang 5B sama ditambah 13B sama dengan 648. B yaitu 24. Jadi hasilnya B sama dengan 3. Kita substitusikan B sama dengan 3 pada persamaan pertama. A ditambah B sama dengan 8, A ditambah 3 sama dengan 8, A sama dengan 5. Jadi dibutuhkan larutan pertama sebanyak 5 liter dan larutan kedua sebanyak 3 liter. Pada kuis kedua nomor 3, Elvan memerlukan waktu 2 jam untuk mendayung 9 km dengan mengikuti arus dan 6 jam jika melawan arus. Kecepatan Elvan mendayung air dalam kondisi normal adalah, kita klik yang A, itu salah, yang B juga salah, yang C juga salah, yang D itu benar. Kita klik solusinya. Pembahasannya,
Misalkan A, B berturut-turut menyatakan kecepatan Elvan saat mendayung dan kecepatan arus sungai dalam satuan kilometer per jam. Dengan demikian dapat dibuat SPLDP-nya 2A ditambah 2B sama dengan 9 itu persamaan pertama, 6A sama dengan 6B sama dengan 9 itu adalah persamaan kedua. Persamaan kedua dapat disederhanakan menjadi 2A dikurang 2B sama dengan 3. Eliminasi A dari persamaan 1 dan 2, yaitu 2A ditambah 2B sama dengan 92. A dikurang 2B sama dengan 3. Jadi hasilnya 4A sama dengan 12 kita bagikan dengan 4, hasilnya adalah A adalah 3. Jadi kecepatan Elvan mendayung adalah 3 km per jam. Terima kasih telah menonton video pembelajaran saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.